No Rocky, no party. Waktu dan tempat dipersilakan. Sambil berdiri, silakan. Sini gantian, Bang. Gak usah suruh-suruh. Oke, saya mengerti kegembiraan dari teman-teman tuh. Dan saya bukan pengamat politik, apalagi pemain politik. Saya hanya berupaya untuk mendalami mengapa bangsa ini berhenti untuk mengucapkan akal pikiran, akal sehat. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita evaluasi secara mendalam sebetulnya, ini bukan buat Anies, bukan buat Ahok, lalu buat siapa? Jadi bahasa itu pun masih bahasa yang terlalu formal. Secara tegas, perintah Mahkamah Konstitusi setelah membaca keadaan, ini adalah pesan untuk menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu poinnya. Jelas itu. Kan itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi pastikan bahwa siapapun yang akan dikocok ulang untuk dijadikan sumber kompetisi baru, dia harus dalam wawasan menghentikan cawe-cawe Jokowi. Itu dasarnya. Kita mesti inline dengan yang saya sebut tadi, alam pikiran yang tersembunyi di Mahkamah Konstitusi. Dasarnya itu. Ini bukan lagi partai koalisi mana lewat dengan siapa atau caleg mana dengan caleg siapa. Yang kita mau tagih adalah setelah Mahkamah Konstitusi memulihkan akal sehat negeri ini, maka tibalah perintah kedua, yaitu buat koalisi bukan untuk dia menang, tapi untuk menghentikan dinasti Jokowi, untuk menghentikan politik Jokowi. Itu dasarnya. Kalau itu nggak, kalau kita masih bilang ya ini bukan ya buat siapa itu. Yang kedua, akhirnya kita masuk dalam free market di dalam politik. Ini kan free market, siapa aja boleh bertanding. Bagus betul ada free market dalam politik, tapi ada satu masalah kecil. Konsumennya bukan homo economicus. Paradoksnya di situ tuh. Dibuka kesempatan besar, tetapi seseorang yang ingin masuk ke pasar, dia mesti berpikir rasional. Nah kita, rasionalitas kita itu masih bisa dibujuk oleh BLT, oleh amplop. Jadi masih ada masalah kedua di situ tuh. Dan itu yang memungkinkan ide free market di dalam politik bisa dibatalkan karena homo economicus, rasional being itu tidak bekerja untuk memaksimalkan kepentingan dia. Apa dasarnya? Pemilu kemarin juga sama. Pemilih kita masih 72%, 78% pemilih kita hanya lulus sekolah kelas 7. Nah bagian ini yang mesti diawasi oleh teman-teman mahasiswa tuh. Medan dibuka tetapi masih ada masalah lain. Bisa dibujuk kembali tuh. Bisa diancam lagi tuh. Jadi sekali lagi, bagus ada keputusan Mahkamah Konstitusi dan itu membuat kita percaya bahwa kita masih bisa menemukan sesuatu di balik kemaksiatan itu. Dan politik bukan sekedar the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Sekarang kita mulai mengerti bahwa yang impossible pun bisa terjadi. Saya mau tanya, Bung Rocky. Kalau sebelumnya maksiat, sekarang sudah taubat dong politiknya. Anda mau jawab itu? Ya kalau dia jatuh, baru dia tobat. Dia nggak akan tobat sebelum dia terguling. Bukan, saya nggak bicara seseorang ya, politik. Ya, saya bicara seseorang. Baik.